Hai people, pernah nggak kalian nonton FTV, kemudian ada adegan tabrakan, dan kalian langsung bisa mendebak setelah ini mereka akan jatuh cinta pada pandangan pertama? Atau ketika datang ke hotel, kalian mengetahui bahwa kalian harus datang ke resepsionis terlebih dahulu. Nah, hal ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan dalam pikiran kita sudah tercipta pola atau skrip. Nah, pola inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini melalui skrip teori. Skrip teori pertama kali muncul pada tahun 1977 oleh Roger Schenck dan Robert Abelson. Mereka bilang bahwa di dalam kepala kita ada yang namanya skrip. Skrip ini seperti pola cerita yang kita simpan sejak kecil, semacam paduan otomatis yang membantu kita memahami apa yang sedang terjadi. Lalu, masuk ke tahun 80 sampai 90-an, skrip teori ini mulai dipakai dalam bidang komunikasi dan media. Para peneliti bertanya-tanya, kenapa ya manusia bisa cepat banget memahami interaksi sosial? Kenapa kita bisa langsung connect dengan jalan cerita di film? Jawabannya, ternyata karena kita sudah membawa skrip-skrip itu. Jadi, saat kita melihat sesuatu yang baru, otak kita langsung membandingkan dengan pola yang sudah kita kenal. Sekarang, skrip teori berkembang lebih jauh lagi, terutama di media massa. Media itu sering menampilkan pola-pola cerita yang sama dan diulang terus-menerus. Nah, karena kita melihatnya setiap hari, lama-lama kita merasa pola itu normal. Misalnya, cara media menggambarkan kekerasan, peran laki-laki dan perempuan, atau jenis karakter tertentu. Tanpa kita sadari, cerita-cerita yang berulang itu bisa membentuk skrip baru di kepala kita. Kita mulai melihat dunia lewat kacamata yang dibentuk oleh media. Jadi, skrip teori bukan cuma soal bagaimana kita memahami kejadian, tapi juga bagaimana media bisa membentuk cara kita berpikir lewat pola cerita yang terus kita konsumsi. Selanjutnya, yuk kita lihat apa itu definisi skrip teori. Skrip teori adalah teori yang menjelaskan bahwa manusia menyimpan pola-pola pengalaman dalam ingatan mereka seperti naskah atau skrip. Naskah ini membantu kita menebak apa yang akan terjadi, bagaimana harus bertindak, dan apa yang biasa dilakukan oleh orang lain dalam situasi tersebut. Dengan kata lain, kita bertindak mengikuti skrip yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman berulang. Ada 3 jenis skrip dalam ingatan manusia. Yang pertama adalah skrip peristiwa atau event script. Ini adalah skrip tentang urutan kejadian dalam suatu situasi. Contohnya ketika kita masuk kelas, kita sudah tahu harus menyapa guru, duduk, mendengarkan, melakukan aktivitas, lalu pulang. Fungsi dari skrip ini adalah membantu memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang kedua adalah skrip fisik atau cycle script. Ini adalah skrip yang berkaitan dengan interaksi kita dengan benda atau lingkungan fisik. Contohnya, cara kita menggunakan sendok ketika makan, cara kita naik atau turun tangga, cara mengikat tali sepatu, dan lain-lain. Fungsi skrip ini adalah untuk membantu individu untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan benda secara tepat. Skrip yang ketiga adalah skrip peran atau role script. Ini adalah skrip tentang bagaimana seseorang berperilaku ketika menjalankan suatu peran. Misalnya adalah peran seorang dokter, ia memeriksa pasien dan memberi obat. Peran seorang polisi, ia adalah menjaga ketertiban. Fungsi skrip ini untuk mengatur bagaimana kita bertindak sesuai dengan peran kita. Jadi, skrip teori itu ada 4 asumsinya. Yang pertama itu ada manusia menyimpan pengalaman dalam bentuk skrip. Nah, teori ini berasumsi bahwa pengalaman manusia tersusun dalam bentuk adegan atau scene yang berulang-ulang. Jadi, setiap adegan ini berisi peristiwa, ada orangnya, dan ada juga emosi yang tertentu. Jadi, ketika beberapa adegan serupa dialami oleh manusia, maka manusia akan menyusunnya menjadi pola yang disebut sebagai skrip. Contohnya itu saat kita pergi ke bioskop, kita itu pasti masuk dulu ke dalam, lalu kita membeli tiket, dan setelah kita mendapatkan tiketnya, pastinya kita bisa masuk ke dalam studionya untuk menonton film. Yang kedua, emosi berfungsi sebagai pengikat dalam penyusunan skrip. Jadi, setiap skrip itu selalu memiliki muatan emosi. Karena emosi itu berperan sebagai pengikat yang membuat manusia mengingat suatu pengalaman. Jadi, Sylvan Tompkins itu menekankan bahwa setiap skrip terbentuk karena adanya perasaan yang melekat pada pengalaman tersebut.
Jadi emosi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu emosi positif dan negatif. Jadi emosi yang positif akan mendorong seseorang untuk mengulang perilaku yang sama. Sementara emosi yang negatif pastinya akan membuat seseorang untuk menghindarinya untuk tidak melakukan yang sama. Jadi contohnya tuh kemarin aku kecelakaan. Jadi aku kecelakaan itu naik motor. Jadi aku mendapatkan emosi yang negatif. Jadi karena ada emosi negatif tersebut, aku menghindari untuk naik motor kembali. Karena apa? Karena aku takut akan terjadi kejadian yang sama. Yang ketiga, skrip dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sosial dan kontekstual. Artinya, skrip terbentuk bukan hanya dari pengalaman pribadi aja loh, tetapi juga dari interaksi kita dengan orang-orang lain serta norma, budaya, dan organisasi. Jadi dalam komunikasi organisasi, misalnya, skrip itu digunakan untuk memahami bagaimana rapat dimulai. Jadi, siapa yang berhak berbicara terlebih dahulu, atau bagaimana cara menyampaikan kritik secara sopan. Jadi, semua itu merupakan pola interaksi yang sudah dipelajari dan diwariskan secara sosial. Yang terakhir, skrip membantu manusia untuk menghemat energi kognitif. Jadi manusia itu tidak selalu harus memikirkan dari awal bagaimana cara bertindak dalam setiap situasi. Sebaliknya, mereka itu cukup mengakses skrip yang sudah tersimpan di dalam memori. Jadi dengan adanya skrip, proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih cepat karena seseorang sudah tahu alur ceritanya bagaimana. Jadi inilah yang membuat interaksi sosial tampak berjalan lancar tanpa harus selalu dipikirkan secara sadar. Jadi dengan adanya skrip, seseorang itu tidak perlu berpikir ulang dari awal setiap kali menghadapi situasi yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari skrip teori. Bagaimana sebuah perilaku bisa terbentuk sampai akhirnya jadi otomatis. Pertama, semuanya berawal dari pengalaman dan paparan media. Apapun yang kita lihat, baik di kehidupan nyata maupun dari media, itu semua akan terkumpul dan membentuk pola awal tentang bagaimana kita harus merespon sesuatu. Kemudian, lewat proses pembelajaran perilaku, kita pasti akan mengamati, meniru, dan menyimpan pola itu sebagai skrip kognitif. Nah, skrip inilah nanti akan menjadi alur respons dalam kepala kita. Setiap orang tentunya punya skrip yang berbeda-beda, karena pengaruh dari faktor kepribadian. Ada yang lebih agresif sehingga cenderung memilih media kekerasan. Ada yang tinggi empati, sehingga lebih memilih media proporsional. Pilihan-pilihan kecil seperti inilah yang akan menentukan skrip mana yang akhirnya akan kita perhatikan dan kita gunakan. Ketika kita berada pada situasi yang mirip atau menerima isyarat tertentu, skrip itu akan aktif. Kita menyebutnya aktivasi skrip. Jadi, kalau situasinya familiar atau kita terpapar hal yang mirip di media, skrip itu akan langsung muncul sebagai respons. Dan kalau skrip itu sering kita pakai, dia akan masuk ke tahap penguatan, yang dimana repetisi yang terus terjadi akhirnya berubah menjadi kebiasaan, lalu jadi otomatis deh. Dan itu sebabnya banyak reaksi kita yang sebenarnya bukan spontan, tapi hasil dari skrip yang udah lama tersimpan. Nah, adapun kritik terhadap skrip teori ini, yang pertama itu terlalu kaku dan deterministik. Nah, skrip itu hanya cocok untuk situasi yang sangat rutin dan berulang. Misalnya pergi ke restoran, naik bus, ataupun ke dokter. Padahal di kehidupan nyata jauh lebih kompleks dan sering menyimpang dari pola. Nah, kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan skrip, teori ini sulit menjelaskan hal tersebut. Nah, misalnya jika di restoran ini tiba-tiba terjadi kebakaran, skrip makan di restoran tidak punya mekanisme untuk mengalami kejadian tak terduga tersebut. Yang kedua, kesulitan menghadapi variasi konteks. Nah, satu skrip itu bisa punya banyak variasi. Misalnya, restoran skrip. Kan restoran skrip itu berbeda antara warteg, restoran cepat saji, dan fine dining. Nah, skrip harus dipecah jadi terlalu banyak versi yang akhirnya ini tuh nggak efisien. Padahal tujuan awalnya justru untuk efisiensi memori. Misalnya, di McDonald's kita pesan di kasir sebelum duduk. Sedangkan di restoran mewah, kita duduk dulu baru dilayani pelayan. Kalau semua dibuat skrip terpisah, jumlah skrip akhirnya jadi sangat banyak. Yang ketiga, aktivasi tunggal dan seleksi skrip. Nah, versi awal dari teori skrip itu hanya bisa mengaktifkan satu skrip pada satu waktu. Padahal dalam kenyataan kita sering menghadapi situasi yang melibatkan beberapa skrip sekaligus. Misal nih,
acara ulang tahun di restoran. Nah, skrip perayaan ulang tahun ditambah skrip restoran aktif secara bersamaan. Nah, sistem skrip ini nggak bisa menggabungkan keduanya. Yang keempat, kesulitan menjelaskan situasi baru dan kreativitas. Nah, teori skrip memang sangat baik dalam menjelaskan situasi yang sudah dikenal, tetapi lemah dalam menjelaskan bagaimana kita bertindak dalam situasi yang benar-benar baru. Ketika kita menghadapi sebuah fenomena sosial yang belum pernah ada sebelumnya, tidak dijelaskan bagaimana kita secara kolektif dan individual dalam membentuk skrip yang baru. Nah, yang terakhir, kurang memperhitungkan variasi individu dan budaya. Nah, meskipun teori ini mengakui adanya skrip budaya, para kritikus merasa pendekatannya itu terlalu umum dan sering mengabaikan nuansa penting. Nah, teori ini cenderung mengasumsikan bahwa setiap orang dalam suatu budaya memiliki skrip yang kurang lebih sama untuk situasi tertentu. Padahal pengalaman hidup, kepribadian, suasana hati, dan hubungan antar individu secara signifikan mempengaruhi cara skrip dieksekusi. Nah, supaya teman-teman lebih paham, ada nih satu contoh kasus. Contoh skrip teori itu gampang banget kita lihat di kartun anak-anak, termasuk Upin dan Ipin. Nah, kartun ini selalu pakai pola cerita yang sederhana dan berulang, jadi anak-anak bisa langsung mengerti maksud dari cerita itu. Biasanya alurnya tuh begini. Ada kegiatan sehari-hari, muncul masalah kecil, lalu semuanya diselesaikan dengan cara yang baik. Polanya konsisten banget. Misalnya, di satu episode, Upin dan Ipin belajar berbagi makanan. Atau ada episode lain yang menunjukkan gimana mereka minta maaf kalau berbuat salah. Karena ceritanya selalu mengikuti pola yang sama, mulai dari awal, ada konflik, lalu ada penyelesaian, anak-anak jadi cepat nangkepnya. Mereka bisa menyimpan pola itu sebagai skrip baru di kepala mereka. Akhirnya, skrip itu jadi panduan buat mereka di dunia nyata. Anak-anak jadi tahu cara berbagi, cara berkomunikasi, atau cara menyelesaikan masalah karena mereka sudah melihat contoh berulang-ulang kali lewat cerita Upin dan Ipin. Nah, curious people, itu tadi penjelasan tentang skrip teori. Semoga penjelasan tadi nambah wawasan kamu ya. Itu saja, dan sampai jumpa di video berikutnya.